Shalom, perkenalkan nama saya Dani Gabriel Puarno. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan NIM 2101-01144. Di sini saya akan memaparkan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran debat aktif. Baiklah, kita mulai dari pengertiannya. Model pembelajaran debat aktif merupakan kegiatan adu pendapat ataupun argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan sebuah permasalahan dan juga perbedaan pendapat. Di sini, debat aktif bisa menjadi sebuah model pembelajaran yang berharga, di mana dapat mendorong pemikiran serta perenungan, terutama kalau peserta didik bisa dapat aktif mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan keyakinan masing-masing. Jadi, hal ini merupakan strategi yang aktif melibatkan setiap siswa di sekolah. Dalam model pembelajaran debat aktif, siswa juga dilatih untuk mengutarakan pendapat ataupun pemikirannya, dan juga bagaimana mempertahankan pendapatnya dengan alasan-alasan yang logis, dan juga dapat diajak bertanggung jawab atas segala pendapatnya masing-masing. Di sini bukan berarti siswa diajak untuk bermusuhan, tetapi siswa belajar menghargai adanya perbedaan pendapat. Tujuan model pembelajaran debat aktif: yang pertama, untuk memecahkan suatu permasalahan; yang kedua, untuk menjawab pertanyaan; yang ketiga, menambah serta memahami pengetahuan siswa; dan juga untuk membuat suatu keputusan. Secara sederhananya, debat aktif bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang ataupun pihak lain, agar mereka mau percaya, akhirnya melaksanakan, bertindak, mengikuti, ataupun setidaknya mempunyai kecenderungan sesuai apa yang diinginkan. Dan juga dikehendaki oleh pembicara ataupun penulis melihat jenis komunikasinya, yaitu lisan ataupun tulisan. Aspek-aspek debat aktif: yang pertama, tema. Tema adalah suatu hal yang menjadi masalah ataupun persoalan yang akan dibahas dan dikembangkan dalam berdebat. Tema menjadi pokok pembahasan ataupun pokok pembicaraan dan hampir selalu melekat dan menjiwai seluruh proses berdebat, sehingga tema harus dipilih dengan berbagai penyesuaian agar debat tampak hidup. Yang kedua, moderator. Moderator adalah orang yang memimpin jalannya debat. Sebagai pemimpin, moderator bertindak memandu, menengahi, dan juga mewasiti pembicaraan dalam debat. Menjadi seorang moderator dalam suatu debat sebenarnya adalah tugas yang sangat berat, karena dia harus memimpin, mengarahkan jalannya keseluruhan proses debat. Jadi, moderator harus sungguh-sungguh menguasai bahan-bahan yang akan diperdebatkan itu. Yang ketiga, peserta. Peserta adalah orang yang mengambil peran dan terlibat langsung untuk menyumbangkan gagasannya. Peserta yang dimaksud dalam model pembelajaran ini yaitu siswa. Siswa dibagi ke dalam dua pihak, yaitu pihak pendukung dan pihak penyangkal. Dan yang terakhir, waktu. Pihak penyelenggara harus merancang alokasi waktu sesuai dengan kebutuhan. Para peserta harus diberi kesempatan secukupnya untuk mengusulkan atau memberikan pendapat mereka dengan jelas. Hendaknya penjabaran alokasi waktu dijabarkan kepada peserta debat terlebih dahulu sebelum proses debat dimulai. Prinsip-prinsip model pembelajaran debat aktif: yang pertama, mengacu pada argumen-argumen yang dikemukakan secara logis. Yang kedua, identik dengan pro dan kontra. Dan yang ketiga, model pembelajaran dengan sintaks, yang artinya siswa membaca materi bahan ajar untuk dicermati masing-masing kelompok, kemudian disajikan presentasi hasil bacaan oleh salah satu perwakilan kelompok dan juga ditanggapi salah satu kelompok lainnya. Dan terakhir, mengutamakan logikanya. Manfaat model pembelajaran debat aktif: manfaatnya adalah untuk melatih siswa dalam mengemukakan pendapat serta bertanggung jawab atas pendapatnya. Manfaat lainnya untuk mendorong perenungan siswa, terutama jika siswa diharapkan mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan keyakinannya, serta mengaktifkan siswa dalam pembelajaran sehari-hari,
dan juga untuk mendorong siswa agar selalu berpikir kritis. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran debat aktif. Kelebihannya, memacu siswa aktif dalam pembelajaran, meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara baik. Yang ketiga, melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat disertai alasannya. Yang keempat, mengajarkan siswa cara menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan banyaknya media. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran ini. Yang pertama, tidak bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran kurang menarik ataupun monoton karena hanya adu pendapat ataupun dan juga tidak menggunakan media. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup lama karena siswa hanya memahami materi terlebih dahulu sebelum melakukan debat ini. Dan terakhir, siswa menjadi takut dan tertekan karena harus bisa berkomunikasi secara langsung dalam mengungkapkan pendapat serta keputusannya. Baiklah, kesimpulan dari model pembelajaran ini yaitu merupakan model pembelajaran yang terdiri dari adu pendapat ataupun memberikan argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam hal mendiskusikan serta memutuskan masalah dan perbedaan pendapat. Sekian yang bisa saya simpulkan. Terima kasih.